seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani. Walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati, menjadi pengawal, mencari kitab suci. Keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Keras hati, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati, menjadi pengawal, mencari kitab suci. Keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Alkisah diceritakan di mana pada suatu hari diutuslah seorang biksu untuk turun ke bumi oleh Dewa Langit, dewa yang bernama Dewa 19, dan biksu ini bernama Tong Sancong. Tong Sancong ditugaskan oleh sang dewa untuk mencari kitab suci ke arah barat. Namun untuk menuju barat, biksu Tong tidak mungkin pergi sendirian karena akan banyak sekali rintangan, dan pasti sang biksu pun akan merasa kesepian dalam perjalanannya nanti jika tidak memiliki pengikut. Lalu ketika hendak berjalan di suatu hutan, tiba-tiba sang biksu tidak sengaja melihat ada seekor kera yang sedang asik bermain-main di hutan. Hei, mana sah? Dan sang biksu pun menghampirinya lalu berniat untuk mengajak sang kera tersebut menemani jejak langkahnya ke barat. Hei, semenkra, belum ke barat, yang nangan kitab suci. Nek naon ke barat, jauh-jauh. Kurang dititah ku Dewa 19, nangan kitab suci ke barat. Mana daek teh jadi murid urang? Daek, tapi aya syaratna. Naon atuh syaratna? Urang pangmelikeun seblak ceker saporsi. Awas mun teu. Siap, kalem lah dipangmelikeun. Oke. Dan Baiklah, kalau begitu. setelah perjanjian itu disepakati oleh mereka berdua, diangkatlah si kera menjadi murid pertamanya oleh Tong Sancong. Kemudian sang biksu pun memberikan mahkota yang terbuat dari emas KW10 sekitar 2 kg beratnya kepada Sun Gokong agar si kera tidak nakal dalam perjalanannya nanti menuju barat. Ayo atuh urang yang kitab suci teh bisi kaburu hujan manten. Amitabha. Mari kita berdoa untuk mereka berdua agar selamat menuju rumah janda. Kitab suci maksud saya. Tunggu dulu guru, tongkatku ketinggalan. Run. Aduh, soak beneran orang diusir ku Dewa Langit teh ya teh. Di samping kisah Biksu Tong dan Sun Gokong, ada satu kisah di mana Kaisar Langit yang bernama Cut Pat Kai diusir ke bumi dan dikutuk menjadi siluman babi oleh Raja Langit yang bernama Dono Kasino Indro. Cut Pat Kai yang dikutuk karena telah melanggar peraturan langit yang sering menggoda janda sewaktu di kayangan. Akhirnya mau tidak mau Cut Pat Kai pun harus ikhlas serta tabah menerima kutukan dari Raja Langit menjadi seekor siluman babi dan diusir dari kerajaan.
Dan apabila dia ingin berwujud semula seperti saat menjadi seorang kaisar di langit, dia harus mencari Biksu Tong untuk menjadi muridnya dan menemani jejak langkahnya Biksu Tong mencari kitab suci. Kemudian, Cut Pat Kai pun memutuskan untuk menelusuri seluruh isi bumi, bahkan alam gaib pun tidak ketinggalan ia seberangi demi bertemu dengan Biksu Tong yang akan menjadi gurunya itu. Saat dalam perjalanannya, Cut Pat Kai pun bertemu seorang pedagang pisang yang bernama Wu Jing. Wu Jing adalah keturunan Hokage yang ke-10 dan dia menyamar menjadi pedagang pisang agar tidak diketahui oleh musuh-musuhnya ketika sedang mencari Biksu Tong yang sudah dia cari selama 100 tahun lebih. Wu Jing telah diperintahkan 100 tahun yang lalu oleh Hokage untuk mencari Biksu Tong, untuk menemani serta memenuhi kebutuhan Biksu Tong selama perjalanannya ke barat. Dan apabila Wu Jing menolak perintah Hokage untuk membantu Biksu Tong ke barat, maka Wu Jing diancam tidak akan pernah dikawinkan oleh Hokage dengan Sakura yang dia cintai selama kurang lebih 500 abad. Kenalkeun Mang, urang Pat Kai. Mau corona ayeuna mah keur usum. Piraku di langit aya corona, Mang. Mau nyating. Emang mana saha kitu ti langit? Urang mah Pat Kai ayeuna teh titah neangan kitab suci, titah neangan Biksu Tong ayeuna teh, Mang. Oh. Sarua atuh jeung urang. Sarua. Urang ge titah neangan Biksu Tong ku Hokage. Oh, gitu. Atari kitu Mang alus babarengan nya. Halus. Ayo, siap. Ayo, setuju namanya? Corona. Oh, corona siap. Dan ternyata pertemuan Cut Pat Kai dan Wu Jing memang telah digariskan oleh takdir. Mereka bertemu dan berteman. Lalu akhirnya Wu Jing dan Cut Pat Kai pun sepakat untuk mencari Biksu Tong karena visi serta misi mereka yang sama untuk menemani Biksu Tong ke barat mencari kitab suci. Bagaimanakah kisah perjalanan mereka? Mari kita simak. Mang, ari jalan teh bener teh ka dieu? Tong amang-amang atuh. Oh, saha atuh ngaranna atuh? Ucing. Oh, Wucing, da eta tadi diajak sasalaman kakak ngomongin corona. Oh, pandai keur usum kumaha katepaan ku maneh panane mah babi. Mung ah. Ayo dah. Biksu! Dan akhirnya pun Cut Pat Kai serta Wu Jing menemui Biksu Tong dan Sun Gokong yang akan menjadi kakak pertamanya. Kapange oge, Biksu, urang titah maturan dengan kitab suci, ujung babaturan urang ka barat. Baiklah. Akan kuangkat kamu jadi muridku. Sia nu kadua, si itu nu katilu. Terima kasih guru. Aku akan mendampingimu mencari kitab suci ke barat. Baiklah. Terima kasih banyak guru. Ayo tah. Ayo. Si kabur maghrib. Ayo. Ayo. Disinilah perjalanan mereka dimulai mencari kitab suci ke barat. Semangat terus untuk Biksu Tong dan geng. Semoga selamat sampai tujuan. Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani. Walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati, menjadi pengawal, mencari
kitab suci. Keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Keras hati, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Keras hati, menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. It's in the house.